Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Abdillah, NIM 2250079 akan mempresentasikan mengenai hukum pidana di Indonesia yang dimulai dari pengertian dari hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah hukum materi yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan. Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah yang pertama untuk melindungi masyarakat, yang kedua menjaga ketertiban umum, dan yang ketiga adalah mewujudkan keadilan, dan yang keempat adalah membina pelaku. Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia berasal dari yang pertama adalah KUHP lama yang berasal dari Wetboek van Strafrecht, berlaku sejak masa kolonial Belanda, bersifat kolonial dan menekankan pembalasan. Sementara sumber hukum yang kedua adalah KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berlaku penuh tahun 2026, yang menyesuaikan nilai Pancasila dan HAM dan menekankan restoratif justice. Perbedaan filosofi KUHP lama dan baru adalah yang pertama, untuk KUHP lama itu masih bersifat kolonial, menekankan pembalasan, selanjutnya penjara sebagai pidana utama, dan yang terakhir tidak mengakui living law. Sementara untuk KUHP baru bersifat nasional. Kedua, menekankan restoratif justice. Yang ketiga, banyak alternatif pidana. Dan yang terakhir adalah mengakui hukum yang hidup di masyarakat. Sementara untuk hukum pidana di Indonesia memiliki atau berlandaskan beberapa asas. Di antaranya adalah asas legalitas, artinya asas legalitas, tidak ada perbuatan yang dapat dipidanakan tanpa ada aturan terlebih dahulu. Yang kedua adalah asas praduga tak bersalah. Artinya setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada asas nasional pasif, artinya melindungi kepentingan negara Indonesia. Selanjutnya adalah asas universal, artinya kejahatan tertentu dapat dihukum di mana saja. Kemudian ada asas kemanusiaan, yaitu menghormati martabat manusia. Kemudian ada asas restoratif atau fokus pada pemulihan, bukan hanya penghukuman. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Selanjutnya adalah asas nasional aktif, artinya warga negara Indonesia yang di luar negeri pun tetap bisa dipidana. Selanjutnya ada asas teritorial, yaitu hukum berlaku di wilayah Indonesia. Selanjutnya ada asas individualisasi, artinya hukuman pidana disesuaikan dengan kondisi pelaku. Kemudian ada asas keseimbangan, yaitu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah asas ultimum remedium, artinya hukum pidana sebagai upaya terakhir. Untuk kategorisasi perbuatan pidana adalah dengan dua hal, yaitu pertama dari dolus dan kulfa. Artinya dolus itu berarti perbuatan yang sengaja dilakukan, dan itu yang diancam pidana. Sementara dari kulfa adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja.
artinya dilakukan hanya karena ketidakhati-hatian atau kealpaan. Kelompok pelaku dari pasal 20 itu penyertaan tindak pidana atau deal naming. Kelompok pelaku dengan kata lain plegor, yaitu melakukan sendiri tindak pidana secara fisik. Kemudian ada penyuruh menggunakan perantara atau perantara alat. Yang ketiga, turut serta. Untuk penyuruh, kata lainnya adalah don't plagiar. Dan yang ketiga adalah turut serta atau medeplegar, yaitu bersama-sama dan sadar melakukan aksi kejahatan. Yang terakhir adalah penganjur atau witlocker, yaitu menyertakan orang lain atau menggerakkan orang lain memakai dengan upah, ancaman, atau kekuasaan. Yang kedua adalah kelompok pembantu, yaitu di sebelum atau saat persiapan. Setelah itu saat pelaksanaan dan pengecualian. Pertanggungjawaban pidana ada kemampuan bertanggung jawab. Di sini kemampuan bertanggung jawab artinya harus sadar, seorang yang harus mampu memahami perbuatannya, memahami akibatnya, dan mengendalikan dirinya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban pidana. Dan sementara orang yang tidak dapat dipidana adalah pertama, orang dalam gangguan jiwa, orang yang tidak sadar, hilang akal. Dalam KUHP lama adalah pasal 44, sementara KUHP baru adalah 38. Percobaan tidak pidana atau pogging menurut KUHP lama di pasal 53, yaitu niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Dalam KUHP baru itu adanya niat, permulaan pelaksanaan bukan karena kehendak sendiri. Di sini ada beberapa alasan yang dia anggap sebagai alasan pembenar, artinya yang menghapus sifat melawan hukum. Contoh, membela diri karena terpaksa. Yang kedua, alasan pemaaf, yaitu menghapus kesalahan pelaku. Contoh, dipaksa, diancam, atau dibawa gangguan jiwa. Alasan pemaaf ini terkadang terjadi pada saat atau di sebagian besar sedang dalam bekerja. Sementara dalam jenis-jenis pidana itu sendiri, dalam KUHP ada pidana pokok. KUHP lama itu pidana pokok, itu pidana mati, yakni pidana mati, pidana penjara atau kurungan atau denda. Sementara pidana tambahan dalam KUHP baru adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, kemudian pengumuman putusan hakim. Maksud saya dari KUHP lama. Sementara dari KUHP baru adalah pidana pokoknya penjara, tutupan, pengawasan, denda, atau kerja sosial. Dari KUHP baru, hukuman tambahan artinya pidana tambahannya adalah memperkenalkan kerja sosial atau pidana.
Tahapan-tahapan dalam peradilan pidana itu sendiri berawal dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Sementara menurut para ahli, pidana itu menurut pendapat ahli Simons, hukum acara pidana keseluruhan yang artinya apa yang dilarang, contoh perbuatan itu yang keseluruhan yang akan menentukan. Arti pertama, menurut Simon ini kan hukum acara pidana keseluruhan yang menentukan. Pertama adalah perbuatan yang dilarang. Yang kedua, siapa yang dapat dipidana. Dan yang ketiga adalah dari jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan. Sementara dari Pak Maljatno, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum yang menentukan, contoh perbuatan yang dilarang. Yang pertama, yang kedua adalah ancaman pidana, yang ketiga kapan pidana dijatuhkan, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan pidana itu dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dengan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.